Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sayang kelas 9? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masih belajar tentang bioteknologi dengan guru kalian tercinta, yaitu Ibu Neneng Nur Asia SPI. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 63-64 disebutkan bahwa maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Jadi di sini jelas banget ya bahwa kita belajar bioteknologi itu, peranan bioteknologi hanya meningkatkan kualitas ya nak, bukan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Ingat, yang menciptakan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bioteknologi hasil manusia itu hanya meningkatkan kualitas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kemarin kita udah belajar bioteknologi dan perkembangannya dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan, dan yang ketiga dampak perkembangan dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Nah, kita masuk, tujuan pembelajaran hari ini adalah penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Bioteknologi dibagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional lebih ke pangan, dan ada bioteknologi modern. Ya, ini tentang bioteknologi pertanian, peternakan, kesehatan, forensik, dan lingkungan. Nah, penerapan bioteknologi dalam kehidupan ini yang pertama ada bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi forensik, bioteknologi lingkungan. Nah, ini akan kita bahas ya nak ya. Bioteknologi pertanian. Nah, bioteknologi pertanian ini terdiri dari bioteknologi modern yang dilakukan dengan teknik rekayasa genetik, yaitu melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga menghasilkan organisme baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambahkan gen dari organisme lain atau menghilangkan gen tertentu. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi ini kita sebut dengan tanaman transgenik. Contohnya seperti jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Bioteknologi pertanian yang pertama ada golden rice. Nah, ini intinya kalau untuk bioteknologi pertanian itu diharapkan tanamannya tahan sama hama. Salah satunya adalah golden rice. Nah, golden rice ini dikembangkan dengan cara mengambil gen pengkode pembentukan provitamin A atau beta karotin pada tanaman wortel. Dan bioteknologi pertanian ini diharapkan mampu meningkatkan bibit unggul, bermutu tinggi, tahan terhadap hama penyakit, dan menambah nilai gizinya. Nah, contohnya gambar si golden rice ini, kalau kita sehari-hari mungkin makan nasinya nasi putih ya nak ya. Nah, tetapi kalau mau lebih bergizi dengan mengandung provitamin A yang dari wortel, kalian boleh memakan nasi golden rice ini, cuma memang harganya mahal. Lalu bioteknologi pertanian tadi ya, mampu meningkatkan bibit unggul, bermutu tinggi, tahan terhadap hama, dan menambah nilai gizi. Transgeniknya tanamannya contohnya kacang kedelai, jagung. Nah, ini contoh tanaman kacang kedelai. Jadi kalau kalian perhatikan kacang kedelainya beda-beda dan emang besar-besar ya, karena emang udah meningkat kualitasnya dari kacang kedelai biasa. Begitu juga dengan jagung. Kalian perhatikan jagungnya di sini warna-warni karena ini mencoba menggunakan rekayasa genetik, di otak-atik gennya. Jadi gennya bukan hanya warna kuning aja, jagungnya bisa warna
ungu, warna pink gitu kan, warna hitam juga gitu. Nah, contoh tanaman transgenik ini misalkan kalau kalian lihat biasanya nanas itu dalamnya kuning orange gitu ya, tetapi karena ilmuwan bereksperimen ternyata nanasnya bisa berubah menjadi nanas berwarna pink. Selain itu, contoh tanaman transgenik ini juga ada yang unik, nah yaitu jeruk digabung dengan tomat. Jadi jeruk luarnya lemon, dalamnya adalah tomat. Ada juga semangka. Biasanya kita tahu semangka itu warnanya merah atau enggak warnanya kuning. Nah, ini dibuat semangka warnanya biru. Lalu kita coba masuk bioteknologi peternakan. Nah, intinya di bioteknologi ini diharapkan ternaknya tahan terhadap penyakit, terutama ternaknya ternak sapi. Dan diharapkan produksi susunya lebih cepat dan rendah lemak. Ini gambar sapinya. Jadi kalau kalian perhatikan gambar sapinya beda dengan sapi biasa. Ini hasil dari transgenik ya, rekayasa genetik. Di bioteknologi kesehatan yang pertama ada antibiotik penisilin. Ini dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Ini penemunya adalah si Albert ini dia menemukan antibiotik penisilin untuk mencegah berkembangnya bakteri. Selain antibiotik ada juga insulin sintetis. Ini disebut juga humulin. Nah, biasanya ini untuk penderita diabetes. Kenapa? Biar menghasilkan hormon insulin. Karena kalau diabetes itu gula di dalam darahnya tinggi, makanya harus ditambahkan hormon insulin. Lalu yang lagi marak sekarang karena ada pandemi, orang-orang sudah mulai mencari vaksin atau imunisasi. Ini untuk kekebalan tubuh kita, imun kita biar bertambah, biar tahan terhadap penyakit, virus atau bakteri. Dan yang keempat ada antibodi monoklonal. Ini biasanya terapi menghindari berbagai jenis kanker, mulai dari kanker rahim, kanker serviks, kanker prostat, kanker, semua kanker deh. Boleh dicoba pakai antibodi monoklonal atau penolakan saat transplantasi organ. Bisa juga terapi artritis. Ini gambar Penicillium notatum. Jamurnya seperti ini, lucu ya, ya. Kita masuk bioteknologi forensik. Nah, forensik ini biasanya untuk membantu kepolisian jika terjadi kejahatan. Kalau zaman dulu mungkin cukup dengan sidik jari gitu, tapi kalau sekarang karena ilmu sudah berkembang, maka dibutuhkan forensiknya juga dengan sidik DNA. Ini lebih akurat, namanya DNA fingerprinting. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi DNA-nya dicocokin. Lalu selanjutnya bioteknologi lingkungan. Nanti di sini bioteknologi lingkungan ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan bioremediasi, yaitu pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Nah, biasanya bakterinya dari genus Pseudomonas. Nah, karena bakteri itu kerjanya lama, untuk mempercepat prosesnya, ilmuwan itu menambahkan senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri, sehingga bakterinya bisa bekerja cepat. Lalu ada yang disebut dengan fitoremediasi. Ini adalah pemanfaatan tanaman untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Nah, misalkan tanamannya eceng gondok dan tanaman bunga matahari. Kalau eceng gondok berarti biasanya ada di perairan, berarti di sini fitoremediasinya membersihkan polutan yang ada di air. Sedangkan kalau bunga matahari ini kan ada di darat, berarti dia sebenarnya membersihkan polutan udara. Insya Allah bisa ya, nak ya. Nah, bioteknologi salah satunya tadi bioremediasi dengan cara menggunakan bakteri. Kapan digunakannya? Misal laut yang tercemar oleh tumpahan BBM. Mungkin kalian juga pernah dilihat di TV atau minggu-minggu kemarin deh kalau nggak salah, ada tumpahan minyak yang emang minyak tumpah di lautan. Nah, ini kan nggak mungkin dibersihin ya, nak ya.
sama manusia. Kalau kalian lihat gitu, tumpahan minyaknya kemana-mana gitu. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kalian lihat, tumpahan minyak itu bergerak kemana-mana sehingga akan merugikan hewan-hewan yang terkena tumpahan minyak. Seperti gambar ini, kalau kalian lihat, kasihan gitu kan, burung dia nggak bisa terbang karena emang lengket sama tumpahan minyak. Atau juga beberapa hewan biota laut mungkin bisa mati karena banyaknya tumpahan minyak. Seperti gambar ini, hewannya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mungkin mati hewannya karena emang banyaknya minyak. Nah, caranya yaitu tadi dengan cara si bioremediasi ya. Bakterinya yaitu Pseudomonas yang memakan si limbah minyak. Nah, si bakteri genus Pseudomonas gambarnya kayak gini, Nak. Jadi ada yang bulat-bulat, ada yang panjang-panjang. Nah, ini nanti secara otomatis dia akan memakan si limbah minyak. Jadi cepet gitu. Selain itu, bioremediasi misalkan sungai, ini ada before sama after. Awalnya beforenya limbahnya banyak banget, dikasih bakteri jadi bersih. Intinya ke situ ya, Nak ya. Lalu ada bioteknologi pertambangan. Nah, kalau pertambangan ini untuk memisahkan biji besi dari campuran bahan-bahan lain. Jadi ceritanya kalau misalkan ada tanah lah, intinya gitu ya, tanah kalau misalkan dia mengandung besi, nah ini kita pisahkan biar besi sama tanahnya terpisah dengan bakteri. Nama bakterinya Thiobacillus peroxidans. Nah, ini mempercepat proses pemisahan biji besi. Gambar si Thiobacillus peroxidans seperti ini, Anak ya. Gambarnya seperti itu bakterinya. Oke, insya Allah minggu depan kita membahas tentang dampak dari bioteknologi terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.